Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan lembaga pemeriksa halal, ya, Hidayatullah. Jadi alhamdulillah pada tanggal 5 Oktober tahun 2021 kemarin itu merupakan hari yang istimewa bagi Hidayatullah karena secara resmi telah direkomendasikan LPH Hidayatullah itu sebagai lembaga pemeriksa halal, meskipun sampai saat ini kita masih menunggu proses daripada SK dari BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Tim verifikasi itu berasal dari internal BPJPH, juga dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Halal Nasional. Ada 5 orang tim verifikasi, dan dari hasil verifikasi tersebut merekomendasikan LPH Hidayatullah bisa menjadi lembaga pemeriksa resmi. Apa sih sebenarnya tugas daripada lembaga pemeriksa halal? Tugas dari lembaga pemeriksa halal adalah mengaudit produk mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, ya, penjualan hingga tahap penyajian. Ya, nantinya dari hasil audit ini menjadi bahan masukan bagi MUI untuk menerbitkan fatwa halal. Nah, kalau kita mau merefleksi sebentar atau sejenak bagaimana proses Hidayatullah kemudian mendirikan lembaga pemeriksa halal, itu kira-kira dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Akan tetapi ketika itu belum ada peraturan pemerintah dan belum didirikan lembaga BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, setelah berdiri, ya, Juli tahun 2019 ada 15 ormas Islam termasuk Hidayatullah diundang dalam fokus group discussion FGD untuk membahas upaya percepatan pelaksanaan UU halal tersebut, gitu ya. Diadakan diskusi agar ada sinkronisasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi sehari dilaksanakan kegiatan itu, dan kemudian tanggal 22 Agustus tahun 2019 Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah mengirim surat kepada BPJPH untuk mengajukan pendirian lembaga pemeriksa halal. Jadi dari hasil tadi, dari hasil FGD tadi kita ngajukan izin, gitu ya. Lalu kemudian karena kita masih belum punya lab dan seterusnya, maka kemudian kita menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya kita kerjasama dengan PT Mutu Agung Lestari, gitu ya. Dan kemudian surat ini kita tunggu lama, gitu. Baru pada tanggal 18 November 2019 BPJPH menginformasikan tentang persyaratan lembaga keagamaan Islam untuk mendirikan LPH. Antara lain, pertama memiliki kantor sendiri, kedua memiliki akreditasi dari BPJPH, ketiga memiliki auditor halal, keempat memiliki laboratorium halal. Nah, kemudian pada tanggal 23 Desember 2019
BPJPH melakukan visitasi lapangan. Nah, visitasi lapangan ke kantor LBH Hidayatullah, dan inilah visitasi pertama kepada ormas Islam yang telah menginjak usia setengah abad ini. Artinya Hidayatullah itu di visitasi pertama kaitannya dengan pengajuan tadi LBH. Nah, dari hasil visitasi ini Hidayatullah diminta menyiapkan auditor halal. Syaratnya adalah 3 gitu ya. Lalu kemudian kita sedang proses persiapan, qadarullah terjadilah pandemi Covid. Tapi kemudian kita selama pandemi kita bisa melakukan melakukan pendidikan ya, dan kemudian mengikuti program sertifikasi calon auditor halal. Waktu itu dilaksanakan oleh HIHATEC, Indonesian Halal Training and Education Center, sebagai lembaga yang sudah terakreditasi, dan kemudian kita bisa meloloskan 7 orang auditor. Nah, para pemirsa yang berbahagia, memang tidak mudah menjadi auditor halal. Syaratnya yang pertama harus WNI dan beragama Islam. Kedua, harus berpendidikan minimal S1 bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, pertanian. Nah, ini yang bisa masuk. Ketiga, harus memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Nah, ini makanya dilaksanakan training itu. Dan keempat, harus mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Jadi para pemirsa yang berbahagia, dengan demikian maka pada tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, maka kemudian kami mendapatkan rekomendasi untuk menjadi LBH dengan ruang lingkup ya, adalah makanan, minuman, obat-obatan, produk kimiawi, dan barang gunaan lainnya. Untuk tahap awal ya, cakupan yang disetujui adalah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Detabek. Tapi insya Allah ke depan berdasarkan hasil informasi yang kami terima, kita bisa membuka kesempatan di seluruh Indonesia, dan ini sangat terbuka karena kami sangat membutuhkan banyak auditor halal tersebut. Nah, kemudian manfaatnya bagi industri, mengapa kita membutuhkan sertifikasi halal? Karena yang pertama adalah kesadaran umat akan pentingnya produk halal. Jadi umat ini saat ini semakin paham tentang pentingnya halal, dan kemudian menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Selain itu, bahwa keyakinan ketika produk yang dimakan, apapun yang dipakai juga yang tidak halal, itu menyebabkan 40 hari doanya tidak diterima. Nah, ini menjadi penting sehingga nanti di mana-mana ketika kita makan dan kemudian kita minum dan kemudian pakai obat, kosmetik, dan bahan gunaan lainnya, kita harus memastikan bahwa produk itu halal dan tersertifikasi halal. Nah, kemudian mengapa sih kita harus memilih yang halal, harus ada labelnya halal? Contoh begini, mungkin kita makan di suatu tempat gitu ya, kita yakin karena yang punya muslim gitu ya, kita yakin bahwa itu sudah halal. Akan tetapi jika kita tidak paham tadi, mulai dari prosesnya dan seterusnya kita tidak tahu bahwa itu halal atau tidak, maka kemudian ini juga masih hal yang meragukan. Maka hindari syubhat, maka kita yakin bahwa bahkan nanti kita juga mendukung program dari BPJPH tentang sehati, jadi sertifikasi halal yang gratis yang dilaksanakan oleh BPJPH.
Akan tetapi nanti kami di LPH Hidayatullah itu mempunyai kekhasan, yaitu yang namanya LPH berbasis siswaf. Maksudnya apa? Bahwa kami nanti akan menyediakan laboratorium itu berdasarkan dari dana-dana wakaf, dan kemudian itu sebagai kapeknya, untuk OPEC-nya, untuk operasional itu nanti menjadi dana ZIS, sehingga kami akan membantu bagi UKMK yang memang tidak mampu untuk kemudian bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga sertifikasi halal ini bukan menjadi barang yang mewah, bukan menjadi barang yang mahal, dan kita juga akan mendapatkan kepastian bagi umat untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Nah, biaya yang dikeluarkan dari BPJPH berdasarkan keputusan Menteri Keuangan itu antara 300 sampai 5 juta per produk. Ya, contoh misalkan kalau warung itu yang dijual misalkan ada soto ayam, kemudian ada ayam goreng, kemudian ada misalkan ayam bakar dan seterusnya, maka pada masing-masing itu adalah satu sertifikasi. Nah, ini yang terjadi. Tapi jangan khawatir, ada program Sehati sertifikasi halal gratis, dan kemudian bagi LPH Hidayatullah nanti ada yang disebut dengan LPH berbasis siswaf tadi. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa sih Hidayatullah memilih mendirikan lembaga halal ini? Jadi Hidayatullah memahami bahwa tadi sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa kehalalan yang ada di masyarakat ini hanya berdasarkan keyakinan kita. Tadi kita datang ke warung karena yang muslim kita yakin bahwa yang menyembelih pakai bismillah misalkan. Tapi apakah benar dia menyembelihnya secara betul gitu? Maka di situ juga ada juleha, juru sembelih halal. Ini juga penting karena proses awalnya harus benar, sampai kemudian proses penyembelihan, proses pencucian, proses masak, distribusi dan lain sebagainya. Karena sebagaimana saya sampaikan, jika seseorang makan tidak dengan produk halal, maka dalam hadis disampaikan 40 hari doanya tidak terkabul. Demikian juga nanti ketika kita makan obat-obatan atau dengan menggunakan kosmetik. Dan kami sudah punya auditor itu, dan kami juga membuka kesempatan bagi bagi siapapun muslim dan muslimah yang memenuhi kriteria tadi untuk mendaftar sebagai auditor halal. Nanti kita akan lakukan program sertifikasi. Nah, kalau kemudian siapa saja yang bisa mendaftarkan LPH, nanti prosesnya berdasarkan petunjuk teknis dari BPJPH, maka semua pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar sekalipun mengajukannya adalah ke BPJPH. Tetapi di situ juga bisa menyertakan bahwa kami ingin diauditor oleh auditor halal ini, misalkan dengan auditor LPH halal, sehingga LPH Hidayatullah nanti akan melakukan sertifikasi. Nah, ini yang penting. Jadi ini yang penting. Yang kedua juga bisa dilakukan nanti ada namanya berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law, ada yang namanya self declare. Self declare itu orang atau pelaku usaha bisa menyatakan bahwa produknya halal, tetapi ini harus mendapatkan pendampingan dari pendamping halal. Nah, pendamping halal berdasarkan ketentuan dari BPJPH adalah berasal dari ormas keagamaan. Jadi nanti tugas kami itu selain menyiapkan auditor halal, juga bisa menyiapkan pendamping halal untuk membantu para UKM dalam melakukan self-declare. Demikian juga secara pembiayaan kami juga mengintegrasikan dengan model zakat, infak, dan
sedekah serta wakaf. Dengan demikian maka ekosistem halal yang ingin dibangun oleh lembaga pemeriksa halal Hidayatullah ini adalah menciptakan apa yang namanya ekosistem sehingga semua masyarakat, semua umat itu sudah tidak ragu lagi bahwa yang dikonsumsi itu adalah makanan halal, yang dikonsumsi adalah minuman halal, yang dimakan adalah obat-obat yang halal, yang gunakan itu adalah kosmetik halal, demikian juga barang gunaan yang dipakai adalah barang gunaan yang halal. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada para pemeriksa sekalian betapa pentingnya lembaga pemeriksa halal ini untuk mengawal proses ekosistem halal di Indonesia. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Hadallahu wa'alaikum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.